Semangat pagi! Ya sahabat seruput, izinin saya untuk buka masker dulu. Tapi kembali lagi saya ingetin, ya kan hari ini masih pandemi COVID-19. Jadi ingat CMI, cuci tangan selalu, memakai masker, dan ingat jaga jarak. Ya kali ini episode Ngopi Seru, kita datang ke sebuah tempat, ya kan, tempat makan, sebuah tempat kuliner di tengah-tengah sawah. Di tengah sebuah pedesaan, tetapi keren banget, rasanya enak banget. Kemudian ada sesuatu yang unik dari beliau, seorang anak muda yang bisa membangun usaha di bidang kuliner babi guling. Mau tahu siapa dia? Kembali lagi saya ingetin, subscribe YouTube channel Rio Christian. Oke, ditunggu like dan komennya untuk setiap episode yang sudah tayang. Dan untuk episode kali ini, kalau menarik untuk teman-teman sahabat seruput, please share sehingga semakin banyak anak muda Indonesia mendapatkan insight pencerahan untuk membuat hidupnya ke depan lebih baik. Nggak perlu panjang lebar, tamu kita kali ini adalah Pagi Bul. Pagi. Pande Putu Anggia. Ya. Salam Covid. Salam. Yes. Ya, hari ini kita ketemu beli Pande, aku panggil Bro Pande ya. Ya, Pandai aja. Bro Pande, beliau adalah founder babi guling Pande Egi. Nah, pasti kalian udah tahu kan, khususnya kalau hari ini kalian blogger food, kemudian suka jalan-jalan, khususnya kalian juga anak-anak yang ada di Bali, pasti tahu tempatnya, ada di Gianyar. Bro, kalau di acara Ngopi Seru itu ada ritualnya. Iya. Yaitu kita tos ngopi bro, sebelum Siap. kita ngobrol. Seruput. Oh. Enak banget. Kali ini saya syuting di tempat Bro Pande, di tempat babi guling Pande Egi. Kita mau tanya lebih jauh nih bro. Bro anak muda, umur baru 31 tahun. Ya. Oh, ya kan? Muda banget kan? Ya kan? Tahun berapa ngediriin Pande Egi? Terus waktu dulu ngapain? Kan harusnya kerja dulu atau apa? Latar belakangnya apa bro? Sebenarnya bisnis babi guling ini udah dari orang tua saya, cuma dulu tahun 1992 itu orang tua saya masih bisnisnya tradisional, dalam artian tradisional, kita masih bergantung sama untuk keperluan upacara dan keperluan Pesta ke rumah-rumah. Iya, Oke. itu aja dulu. Tapi seiring waktu kita mulai bukan se-expand, sebenarnya customer yang mulai tertarik sama kita, memberikan option baru kepada kita untuk seperti catering, seperti handle makanan keluar. Dan dari hari ke hari, dulu orang tua saya cuma kerja di rumah babi guling. Saya dari tahun 2008 kuliah di perhotelan, sambil kuliah, sambil bantu orang tua di rumah menjalankan bisnisnya. Dan selanjutnya dari sampai tahun 2009 saya kuliah dan membantu orang tua. Setelah itu saya langsung kerja di hotel. Nah, di sanalah saya start belajar tentang kuliner, sistem manajemen kuliner, dan juga mencari banyak relasi teman-teman. Networking? Networking dari sana. Habis itu seiring waktu berjalan lagi, pada tahun 2014, nah di daerah ini sebenarnya dulu padi, totali ini persawahan saja. Sawah semua? Sawah semua. Oke. Dan ada orang yang bikin proyek jalan dan mengenai lahan kita yang kebetulan ini ada lahan keluarga di sekitar sini. Dan kita semenjak itu saya putuskan lah, oke, saya harus move on. Bukan sih move on. Kita di hotel kerja sangat bagus, kita banyak punya ketemu temu setiap hari, ketemu relasi setiap hari, ketemu banyak orang. Dapat ilmunya. Okay. Nah, tapi karena saya harus melanjutkan bisnis orang tua, tapi tidak cuma hanya melanjutkan dan juga harus mau menaikkan levelnya. Saya cobalah membangun sebuah warung dulu, kecil. Sampai sekarang juga namanya warung masih. Cuma kita setup lebih bagus aja tempatnya biar semua tamunya nyaman. Dan 2014 itu kita dari tanah kosong, nggak ada apa. Ini nggak ada nih tetangga-tetangga dulu belum ada. Kita start pertama di sini project. Tanam batu pertama itu, semua orang, mau bikin apa di tengah sawah, mau jualan apa di tengah sawah, so itu banyak yang ragu juga dulu. Tapi saya percayalah, oke lah, we believe our product akan jalan. Akhirnya seiring waktu, project itu berjalannya lama karena kita juga terbatas modal, terbatas waktu. 2 tahun itu baru bisa selesai. Dari 2014 sampai 2016 itu warung kecil yang cikal bakal Pande Egi hari ini dibangun. Bangun lama karena memang keterbatasan modal, keterbatasan waktu. Cuman punya modal berapa hari itu? Waktu itu minjem saya uang 50 juta. 50 juta. Dan itu Nekat ya? dan itu mentok kemana-mana. Nekat ya? Sampai dapat gaji saya belikan barang, dapat gaji belikan barang. Ya namanya kita berusaha niat. Kalau kita benar-benar niat dan berusaha terus, pasti bisa terjadi, pasti bisa terwujud seperti itulah. Akhirnya pada 2016
1 bulan sebelum, bukan 1 bulan, 10 hari sebelum opening di sini, saya hari terakhir kerja di hotel. Ingat saya tanggal 6 November kalau nggak salah 26 November saya berhenti, terakhir kerja. Tanggal 9 Desember 2016 kita udah start buka di sini. Oke. Ya itu, wah artinya benar-benar kalau udah siap di sini saya baru berani meninggalkan itu. Dan itu pun masih saya penuh, bukan sih takut ya, gimana ini apakah bisa berjalan seperti itu. Tapi yang menarik, Bro Fandi, 2014 sampai 2016 itu proses terus membangun, ya kan? Belum operasional, belum produksi. Terus lokasinya juga nggak strategis, ya kan? Di dalam sebuah desa turun masuk ke dalam. Ya. Tadi ngomong faith, ngomong percaya, believe. Apa yang bisa bikin lo 2 tahun lo, lama lo itu? Ya itu proses 2 tahun itu karena memang kita juga masih belum siap, entah belum siap dalam segi modal dan belum siap secara saya masih harus bekerja mental. Dan seiring selama 2014 sampai 2016 banyak proses yang kita lewati. Bahkan kita sempat, sebenarnya kita dulu ikut lomba, sempat saya dan bapak saya 2. Artinya kita lomba daftar 2. Iya, daftar 2. Beda bapak nih. saya dan saya seperti itu. Itu yang ngadain Dinas Pariwisata Gianyar. Kita ikut lomba 2 pas ulang tahun Gianyar waktu itu. Itu warung ini udah proyek tapi belum buka. Tapi belum buka, oke. Jeglek kita ikut lomba bla bla bla. Itu penilaiannya dari ICA bahkan. Ikutlah saya nama bapak saya, namanya saya nama bapak saya. Habis itu yang dapat juara 1 bapak saya dan dapat juara 2 saya. Nah waktu itu koran-koran yang media-media banyak, bahkan ada itu udah bahkan media apa tuh ya lupa saya, bikin dia judul bapak dan anak bersaing. Bapak juara 1, bapak juara 2 dalam kompetisi babi guling, lomba babi guling di Kabupaten Gianyar seperti itu ya. Terus itu kalau mungkin waktu itu warungnya sudah buka pasti beda lagi kan Iya. ini ya, tapi sayangnya warung itu belum buka dan orang-orang banyak nanya di mana warungnya. Dengan sangat sedih, bukan sih sedih, artinya aduh coba warungnya kita udah buka ya. Tapi ya itu berproses juga, akhirnya dari waktu ke waktu sampai kita sampai tahun 2016 dan siap untuk buka. Ya kita pakai itu juga karena kita dapat sertifikat, kita pakai promote. Bagian dari promosi? Ya bagian dari promosi dan oh ini babi guling yang juara waktu ini di Gianyar. Dari itu juga, tapi kebanyakan tamu yang kenal kita di sini mereka lebih influence-nya dari orang ke orang yang sudah pernah datang ke sini, experience-nya bagus atau gimana. Mereka promosi dari mulut ke mulut itu yang lebih saya rasa lebih kuat seperti itu. Makanya dari 2016 sampai sekarang itu kita tetap kok promote, tetap pengen konsisten dengan produk dan memberikan experience yang terbaik buat tamu. Itu sih intinya saya. Ya. Sahabat Seruput, dapat satu pelajaran penting nih. Baru mulai aja udah dapat satu pelajaran penting. Kenapa saya bilang dapat pelajaran penting? Posisinya Pandai Egy Babi Guling ini itu nggak di tempat strategis. Dulu tadi beli Pandai bilang di sebuah areal pertengahan sawah. Memang beneran susah banget mau masuk ke sini. Tapi kemudian akhirnya berkembang. Itu tadi dia punya suatu kepercayaan akan dirinya. Dia percaya akan produknya ini akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk customernya. Akhirnya kejadian tuh. Jadi hari ini Pandai Egy. Itu pembuka bro. Sekarang udah Pandai Egy berarti 4 tahun. Desember ini baru mau 4 tahun. 4 tahun Desember, ya kan? Tapi perkembangannya luar biasa. Ya. Yang kita lihat begini, Bro Pandai membawa babi guling dengan konsep yang berbeda dengan babi guling klasik Bali. Aku lihatnya berbeda, aku ngerasain juga rasanya itu beda. Apa yang hari itu ngelihat konsepnya Pandai Egy ini harus berbeda nih, tapi berbedanya apa hari itu? Sebenarnya babi guling Pandai Egy itu bedanya ya kita bikin bumbu dari minyak kelapa, gorengnya dari minyak kelapa. Artinya kita pilih fine quality minyak kelapa, semuanya digoreng pakai minyak kelapa yang terbaik. Habis itu kita slightly nggak mau juga bumbu Balinya terlalu strong, kita agak modif sedikit biar ada rasa manis. Bukan sih manis ya, maksudnya ada rasa yang beda. Beda, memang beda rasanya. Dari babinya juga kita benar-benar pilih, kita nggak mau milih babi yang asal dapat karena setiap babi punya karakter masing-masing dan hasilnya beda-beda seperti itu. Ya. Dari sana pun kita dari bumbu, dari campuran bumbu, dari babinya, bahkan dari teknik menggulingnya itu fully beda. Caranya masak. Babi guling ya harus diguling. Memang kalau dia ukurannya agak gede ya harusnya dia waktunya 3,5 jam ya 3,5 jam diguling, nggak bisa dipercepat seperti itu. Jadinya dari sana kita bikin pengennya dan
bukan dari sana saja. Kita di sini bukan cuma jual makanan. Orang-orang sekarang konsepnya udah beda. Mereka makan sambil traveling, Yes. sambil cuci mata, sambil refresh lah, Iya. chill. Dan kita pengen kasih tempat yang di tengah sawah. Kita sajikan seperti restoran, walaupun tidak seperti fully restoran, tapi kita sajikan seperti di restoran dengan duduk di meja, ada yang melayani, ada yang order, dan dengan harga yang kompetitif. Oh benar. Ya, di sana kita benar-benar kombinasikan semua. Artinya kalau makanan babi guling secara general, setiap tempat punya cita rasa dan masing-masing. Sekarang tinggal tekniknya berjualan seperti apa, entah kombinasikan dengan apa, biar bisa attracting people to come. Untuk Artinya, datang untuk makan. datang sini. Artinya cuma jual babi guling di mana-mana ada. Artinya untuk datang sini, apakah yang menjual lagi selain babi gulingnya? Ada tempatnya, atau mungkin minumannya, yang lain yang bikin orang mau datang ke sini seperti itu. Berarti kalau saya boleh simpulkan, bro ini berarti nggak bisa bilang setiap babi guling itu bukan nggak enak. Bukan nggak enak. Semua masih punya punya caranya. cita rasa masing-masing, punya caranya masing-masing, dan Berarti nggak bisa ya kalau jadi customer ngebanding, oh ini enak, yang ini enggak. Karena itu rasa itu preferensinya beda-beda. rasa itu relatif orangnya. Kalau ada orang yang suka seperti ini, ada orang suka seperti itu. Kalau kita mengeneralkan sesuatu, ya nggak enak ini nggak enak, ya nggak bagus juga seperti itu. Karena setiap tempat juga tetap punya pelanggan masing-masing. Bener, setuju. Nah, tuh dapat pelajaran lagi tuh. Kalau Anda hari ini jadi entrepreneur, Anda mempunyai produk, barang atau jasa, jangan pernah berkecil hati bahwa produk saya nih kok jelek nih, atau jangan pernah juga nganggap besar kepala produk saya udah paling bagus. Kenapa? Karena yang menjadi juri, yang menjadi hakimnya adalah customer, dan tiap customer punya preference yang berbeda akan pelayanan dan produk yang akan dinikmati. Bro, kalau ngomong promosi, ini keren loh. Kita coba gali, ternyata seorang chef terkenal dari Amerika yang punya acara di TV internasional, Anthony Bourdain, pernah datang ke Pandai Egi. Pernah, dan itu pun saya benar-benar tidak menyangka. Cerita dong, gimana? Maksudnya kok bisa tiba-tiba seorang Anthony Bourdain datang ke Pandai Egi? Waktu itu saya fully surprise juga, dapat telepon pagi-pagi. "Do, aku butuh bantuanmu. Aku mau datangin Anthony Bourdain ke sana." "Ah, kamu bercanda?" "Nggak percaya, so kamu bikin-bikin aja ngai-ngai gitu saya balik kan. Ngai-ngai kan. Ini benar loh. Tolong buatin aku video daerah tempatmu, tempat masakmu, lingkunganmu, arealmu sekitar." "Benar nih, benar." Saya buatin lah video areal kita sekitar, jalan rayanya seperti apa, environmentnya seperti apa. Pas waktu itu masih padi, maksudnya ini kan belum di traktor, sekarang masih padi-padi, masih bagus sekali. Saya kirim, dan production house-nya yang handle mereka di Bali setuju dengan tempat kita ini. Nah, saya juga masih ada keraguan, sekenyen seperti itu. Akhirnya Glad, confirm do tanggal ini jam segini. Kamu harus siapin tempat yang bagus bla 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 bla. Tegang lah jadinya. Benar ini ya, akhirnya benar lah mereka datang ke rumah. Mereka datang sini dua tiga mobil high Belum kayaknya. udah kayak begini? Belum, masih kecil Pak. Keren. Jujur saya masih kecil, masih sebenarnya masih belum siap, dan nggak nyangka. Tegang ya hari ini. Tegang, aduh, dengan kamera besar-besar. Datang masang kain macam-macam, saya seperti ini ternyata ya. Satu sisi saya sangat bangga dan nggak menyangka akan sampai bisa datangin dia ke sini, dan itu tanpa berbayar. Maksudnya istilahnya memang mereka yang find out tempat. Kuat bayar Anthony Bourdain? Enggak kan? Artinya sebuah keberuntungan bagi saya gitu. Akhirnya Glad datang dia ke sini, krunya dulu nyetap tempat, kita siapin. Tegang saya sampai gimana ya? Semuanya saya fully, ini awas ini kulitnya gini, motongnya yang benar gini. Datang dia, gimana ya? Aduh, dia lo benar. Sampai dia real orangnya datang, baru saya percaya. Sekarang dia. Dah, habis itu Glad start syutingnya. Dag syuting dah dia, membahas babi guling, membahas yoga. Nah, pas membahas babi guling itu dah dia di sini. Anthony, do you want, krunya sempat bilang, "Anthony, do you want to explain a bit about the food?" "Oh, I've been here 11 years ago and I know this food really well. I will do it during your editing." Gitu dia. Darahnya dia akan explain nanti pas editing aja. Makanya dia bilang, "Oh, ini babi guling, ini kulitnya gini-gini," gitu aja dia ngomong sedikit. Unfortunately-nya, ternyata dia mau coba babi gulingnya, dan masalahnya yang kita nggak dapat bagus videonya, jadinya seharusnya dia fully review, explain about your food, tapi dia keburu bunuh diri di Prancis. Nah, itu yang sedihnya kita.
Makanya videonya kita dapat tempat di sini dia dapat. Cuma foodnya kita nak di-explain fully sama dia karena dia bilang cuma I know this food really well. Dia akan explain nanti setelah sampai editing gitu aja. Artinya kalau dia mungkin nak masih hidup waktu itu videonya akan beda juga. Lebih viral lagi. Iya, makanya waktu itu banyak tempat juga di Bali, bukan cuma di sini dia syuting. Tapi kan akhirnya pada saat almarhum beliau meninggal kan tetap akhirnya Ya, terbit juga kan? syukurnya CNN merilis 6 tempat yang akan Anthony Bourdain last episode. Bali masuk satu. Wih, Pandai. Ya, sana dan masuk itu media di nasional juga. Anthony Bourdain datang ke Bali dan coba di Jakarta dia nyoba nasi padang. Di Bali nyoba pandai Enggi gitu. Keren. Tapi kita agak susah juga promote waktu itu, orang-orang nggak percaya karena kita memang nyari foto aja nggak berani sama dia. Tapi kan akhirnya pantesan di bawah itu ada video Anthony Bourdain. Makanya kita taruh di kasir, TV player. Kita taruh semua orang-orang yang datang ke sini, sebuah saksi ya kan, video. Ya, makanya mungkin banyak tempat yang ada foto, nah kita putar video aja. Nah, lebih seru kayaknya ada gitu kan. Ini menarik. Kenapa akhirnya saya mau datang ke sini sebenarnya minta waktu Bro Pandai? Karena saya ngelihat beliau adalah seorang entrepreneur muda yang tetap dan peka akan kemajuan zamannya. Di tempat lain kan ketemu famous artis datang jadi kliennya ya kan makan foto. Ya kan, tapi beliau ya kan udah satu langkah ke depan bikin dokumentasi digital berbentuk video dan itu ditayangi. Jadi kalau Anda datang ke Pandai Egi itu di depan kasir, Anda lihat tuh. Itu setiap orang-orang yang famous yang datang nyobain makan di Pandai Egi itu ada di situ. Dan Anda harus coba juga media digital hari ini untuk produk-produk Anda. Bro, kita ngomong hari ini nih, pandemi Covid. Yep. Tapi yang saya lihat, traffic orang makan ke sini itu tetap rame. Protokol Covid-nya gue lihat sih itu benar-benar dijalankan dengan baik. Kok bisa ya? Tetap orang tuh pertama pandemi sempat turun atau gimana? Waktu awal pandemi, Oke. ya siapa sih yang nggak takut dan afraid about the disease kayak gitu kan? Sempat kita 1 bulan, bukan sih drop, agak turun karena bukan saya saja, hampir semua bidang seperti itu. Saya sempat gini juga, aduh kasihan staff saya. Banyak waktu itu teman-teman yang di luar, aduh staff saya liburkan. Tapi di sini saya berusaha, saya saya 15 hari kerjakan mereka semua. Intinya nggak ada yang diberhentikan, nggak ada yang diberhentikan. Bahkan di rumah pun saya minta pengertian mereka. Tolong mengerti dulu situasi seperti ini, seperti itu. Akhirnya 1 bulan berlalu, itu sedang mencekam-mencekamnya orang-orang paranoid, kawan-kawan semuanya. Bahkan itu kita nggak lihat apa itu penyakitnya seperti apa, kita nggak tahu. Orang-orang waktu itu memang nggak ada yang berani keluar. Sampai akhirnya bulan Mei, sebelum new normal ini, bulan Mei mereka udah mulai, oke lah jaga diri. Sekarang back to diri sendiri aja. Kita keluar, jaga diri. Orang-orang udah saking mumetnya di rumah. Bosen. Tutup toko tutup jam 7 waktu itu malam. Wah, keluar rumah udah kayak keluar, nyepi setiap hari di Bali rasanya. Sampai bulan Mei itu kerasanya vibrasinya udah beda. Orang-orang sudah bawa Harley ke sini semua. Iya, udah bosen. Geruduk. Beda lah langsung auranya. Orang-orang gimana ya? Orang diam di rumah tanpa keluar rumah dan bisa sakit, Bro. Pikirannya yang sakit. Makanya pikiran sakit, badan imunitasnya turun, habis. Tambah sakit jadi. Iya, makanya saya bilang, oke, it's nice to be like this. Artinya orang-orang tetap keluar, tapi jaga diri sendiri lah dulu. Akhirnya apa? Mulai saat itu udah lagi ramai naik trafficnya lagi ya. Tapi dengan catatan kita memang fully control. Di depan saya blok orang-orang, saya nggak kasih masuk semuanya. Meja pun saya batasi. Social distancing. Meja saya kasih jarak jauh-jauh. Nah ada satu meja out of their familiarnya, satu meja ya satu entah dia rekannya atau keluarganya baru bisa. Selain kita di sini memang sistemnya juga nggak ada satu meja nyampur dengan orang lain seperti itu. Makanya dengan itu kita totally kontrol, nggak ada orang yang nyampur-nyampur, dan jaga jarak. Habis itu cuci tangan dan cek termogan di depan kita tetap laksanakan. Karena kita juga diawasi dari kepolisian, dari Satpol PP, kita dicek terus ke sini. Kita berusaha controlling orang-orang. Akhirnya itu yang membantu orang memiliki rasa kepercayaan untuk tempat Bro. Kita garanti feeling safety, garanti, dan juga kita tempatnya outdoor yang notabene
sirkulasi Ya, udara sirkulasi masih udara bagus, bagus. artinya orang-orang lebih nyaman jadinya seperti itu. Karena kalau mungkin kita ruang tertutup, orang akan lebih worry karena ya beda kan, nanti pakai air conditioning, nanti kemungkinan penyebarannya juga lebih Iya. luas seperti itu. Bro Pandi, sekarang ini trafficnya artinya kan sudah naik di masa pandemi, ya kan? Rata-rata average-nya sehari atau weekend itu berapa pengunjung? Kalau weekend itu average-nya 1.500 orang dari pagi sampai malam. Pagi sampai malam? Malam. 1.500 orang. Kalau harian biasa? Palingan 800, 700 atau 900 orang lah. Gile, banyak banget. Ya, beda sekali. Makanya kalau weekend tamunya saya tuh mostly dari luar daerah semua. Mereka dari Jimbaran, dari Kuta, dari Tabanan, Bangli, Saking. Yang dari luar Bali juga banyak. Dari luar Bali juga Plat L banyak. itu banyak banget, plat P L, juga plat ada. B, T. plat P banyak. Mereka itu sudah pernah ke sini, ngajak keluarga lagi ke sini dan itu seperti chain reaction ya. Terus seperti itu, nanti ngajak teman lagi, dia ngajak teman lagi. Ya seperti itu, artinya banyak orang di luar Bali yang tahu kita di sini. Makanya Iya, tapi yang menarik begini, mereka rata-rata kalau makan ke sini pasti posting, Ya. moto, akhirnya kan menjadi promosi untuk Pandai Egi juga Ya, kan, bahwa ya, di ya, luar-luar ya, orang ya. tahu, oh, pengen tahu di mana penasaran Pandai Egi dan mereka datang. makanya kita taruh brand di mana-mana. Dari plating kita, habis itu dari kelapa utuh kita Ya. pakai brand Ya, Pandai Egi. benar, di Dan emboss. Itu marketing gininya paling kencang. Sering kan orang moto itu kan. Pasti difoto. Orang yang mungkin nggak foto karena experience-nya mereka beda. Oke. Makan dengan harga segitu dapat experience seperti makan di tempat yang mewah dan ada fancy-nya. Siapa sih nggak senang? Benar. Banggarnya persisten orang makan walaupun nggak harganya mahal tapi tetap dapat experience seperti itu, senang sekali loh. Harga berapa sih range-nya? Range-nya Satu dari porsinya? 18.000 sampai 30.000 Nah, untuk porsinya. ini ada yang menarik gini nih, harga 18.000 sampai 30.000. Tapi saya pernah lihat nih, saat di bawah saya mau makan, di depan yang lagi tempat serve itu beli, orang datang, beli dong 10.000. Kok dikasih? Kita di sini yang makan di tempat, kita ada price range-nya dari 18.000, dari sampai 30.000 seperti itu. Yes. Bahkan kadang-kadang ada yang minta porsi anak, kita punya, itu harganya 10.000. Karena dia nasi, daging tanpa bumbu, dan kulit saja. Oke. Dan untuk yang bungkus, kita memang open. Bahkan dari harga 5.000 pun sampai 30.000 pun kita bisa buatin. Apa pesan moralnya di sana, Bu? Kenapa seorang begini, pandai mau bikin? sebenarnya- Udahlah kasihlah 5.000, 10.000 aja kasih dah kalau orang Dengan mau bungkus. seperti itu, kita bisa gimana ya, dengan budget orang 5.000, 10.000 masih bisa menikmati makanan kita. Karena dari awal konsep saya di sini memang saya membuat sesuatu harus bisa dinikmati semua orang, bukan cuma kalangan tertentu saja. Dari bawah sampai atas bisa menikmati makanan saya dan mencicipi masakan saya, itulah hal yang paling bahagia. Itulah hal yang paling kita cari sebenarnya. Kita nggak cuma mengambil profit. Kita bisa satu-sisi juga membantu orang yang punya budget sedikit masih bisa menikmati makanan di Pandai Egi. Itu tidak membuat profit berkurang dan laba berkurang kan? Tidak akan membuat laba kita berkurang, bahkan akan bertambah lagi ke depannya seperti itu. Bahkan return-nya akan lebih besar tanpa kita lihat. Didoain banyak orang lagi ya? Pastinya. Oke. Ya. Iya. Dengan membantu orang itu otomatis orang akan mendoakan kita secara langsung. Nah, seperti itu, tuh dengar kalian para entrepreneur muda hari ini. Kerja yes, jualan yes, jangan ngejar profit yes. Tapi percaya deh, di belakang itu sebenarnya ada sesuatu yang bisa bikin kita bahagia. Itu apa? Saat produk jasa atau barang kita ya kan bisa dinikmati banyak orang, kita bisa bantu banyak orang. Sehingga apa? Returnnya nggak pernah kok bikin kita menjadi tambah miskin, membuat omset kita makin turun. Mungkin malah ke depannya akan menjadi lebih tinggi. Seperti bro saya yang satu ini. Keren banget. Bro, terakhir. Hari ini pandemi COVID. Banyak orang yang hidupnya tuh mengalami perubahan drastis. Tadinya tuh dia nggak pernah berpikir si corona ini bisa benar-benar membuat totally. merusak bisnis Bali, khususnya Ya, pariwisata. ya. Tadi kerja di hotel, kerja di villa, kerja di industri pariwisata, tiba-tiba sekarang semua tiarap, Yap. dirumahin, nggak tahu bingung mau bikin apa, ya kan? Akhirnya tiba-tiba muncul lah, oke mau nyoba jualan ini, mau jualan itu. Ada pesan nggak untuk hari ini yang di rumah nih sahabat seruput, khususnya anak muda? Kenapa fokus kita anak muda? Karena masa depan Bali, Indonesia di tangan mereka muda, dan di tangan pastinya, kita, gitu. ya. Apa sih yang harus dimiliki? 3 hal, ya kan? Dari Pandai Putu Anggia, kalau kamu mau jadi entrepreneur muda, mau nyoba dari pengalaman hidupnya, 3 hal itu apa? Di
pandemi COVID ini? Pertama, jangan pernah malu. Jangan pernah malu melakukan apapun selama itu bisa menghasilkan. Oke. Kedua, jangan pernah ragu akan kemampuan dan skill yang kita punya. Kadang-kadang kita punya skill, tapi kita nggak berani explore diri lagi. Oke, I get it. Explore diri makin dalam. Banyak hal yang bisa dilakukan. Peluang itu banyak. Selama kita berani mengambil risiko, mengambil peluang itu, pasti kita bisa. Oke. Ketiga, jangan pernah takut gagal, karena kegagalan itu adalah pelajaran yang sangat berharga buat kita ke depannya. Kalau kita selalu lancar, kita akan pernah belajar. Semakin kita banyak gagal, semakin kita banyak belajar. Dan kita akan terhindar dari semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Seperti itu sih. Agar kita lebih maju ke depannya, ya tetap buat kualitas produk yang bagus. Orang-orang suka dengan produk kita, ya otomatis kalau kita punya bisnis ke depannya akan lebih maju terus. Seperti itu sih. Oke, yeay. Ya, thank you brother. Kita tutup dengan tos ngopi. Yap. Oke. Ya, saya Rio sama tim BPR Kas, keluarga besar BPR Kas, doain Bro Pande bersama usahanya Babi Guling Pande Egy ke depannya makin maju, makin terkenal. Ya. Siapa tahu nanti buka cabang Ya, di Denpasar. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ke sini tapi bisa makan, ya kan? Dan terus menginspirasi anak muda ya Bro. Pastinya Pak. Ya demikian hari ini sahabat seruput acara ngopi seru bersama Bro Pande. Ya kan, dari founder Babi Guling Pande Egy. Semoga bermanfaat untuk kalian hari ini anak muda yang sedang mencari insight inspirasi sehingga kedepannya Anda menjadi orang yang lebih baik. Oke, sampai jumpa. Thank you bro. Thank you.